Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Menteng? Senang sekali bersama Andini Syakila dalam program acara Menteng 10. Dan seperti biasa nantinya akan ada narasumber yang sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang sudah tim kami akurasi melalui Instagram di @pmb_unwahas. Dan spesial episode kali ini kita akan berbincang terkait dengan lebih penting mana sih soft skill atau akademis bersama Bunda Ratih Pratiwi atau yang biasa kita panggil dengan Bunda Rara selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Wahid Hasyim. Diproduksi di Jalan Menore Tengah 10 nomor 22. Ini dia Menteng 10 episode 6. Anak Menteng, seperti yang tadi Andi infokan, kali ini sudah hadir gestar istimewa yang akan jawab pertanyaan kalian sekaligus membahas tema kita kali ini, yaitu lebih penting mana sih skill keterampilan atau akademis. Langsung saja kita sapa, ada Assalamualaikum Bunda Rara. Waalaikumsalam, Mbak Ulfi yang cantik, selalu Waduh, cantik. seneng banget ya. aku dibilang cantik hari ini ya Bunda. Iya, selalu cantik ya. Tapi anyway Bunda juga hari ini cantik banget loh Oh, dengan thank you. outfitnya yang nggak pernah gagal setiap harinya. Thank you. Oke Bunda, apa kabar belakangan ini, sedang sibuk kegiatan apa? Sedang sibuk mencari kesibukan. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman juga sehat semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Tapi selain ngajar Bunda, kesibukan Bunda apa aja sih? Atau mungkin di luar sebagai entrepreneur atau gimana Bunda? Ya, memang ada beberapa kegiatan yang membersamai dengan kesibukan di akademis. Yap. Ada beberapa usaha yang harus diurus juga dan sekarang sedang giat-giatnya ini bersama dengan teman-teman di dunia pendidikan. Kita keliling ke Jawa Tengah untuk membantu teman-teman guru pendidik di tingkat TK, PAUD sampai ke SMA mempersiapkan artikel-artikel untuk kebutuhan teman-teman pendidik tersebut. Ya, pada intinya kita memanfaatkan waktu untuk bersibuk-sibuk ria gitu saja. Betul sekali, tentunya sama-sama pendidik, sama-sama bisa bermanfaat ya Bunda ya. Betul Oke, sebelum ke topik hari ini, tadi ada skill keterampilan atau akademisi. Saat ini nih Bunda kan menjadi kepala program studi dari Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Wahid Hasyim. Dan pasti selalu bersinggungan sama yang namanya mahasiswa, betul kan Bun? Iya. Kalau ditanya nih Bun, mahasiswa sekarang sama mahasiswa pada zamannya Bunda dulu, apa sih perbedaan yang sangat signifikan Bunda? Oke, sekarang pun masih jadi mahasiswa loh. Tapi ini yang dibahas mahasiswa era dulu ya, Betul. waktu masih zaman-zaman masih muda gitu ya. Oke, perbedaannya banyak banget, bener deh banyak banget. Makanya kalau bisa dibilang mahasiswa sekarang tuh beruntung loh. Iya. Ya kan? Misalnya deh dalam hal sederhana aja. Sekarang kita mau ngerjain tugas makalah. Ya kali ya, mahasiswa hari gini masih mau nggak nulis tangan atau ngetiknya pakai mesin ketik cetak-cetek gitu. Udah nggak ketemu ya dengan hal kayak gitu ya. Nah, Betul. itu juga kami zaman dulu kan juga ketemunya dengan hal kayak gitu. Kalau ada yang satu yang salah, wah diambil semuanya ngulang Diulang dari awal lagi, lagi gitu ya. gitu. Itu salah satu kemudahan-kemudahan Secara teknologi Iya, mungkin ya Bun ya. yang hari ini bisa ditemuin, tetapi Betul. juga itu berbanding terbalik dengan keahlian-keahlian atau skill yang dibutuhkan. Tentunya juga berbeda banget ya. Itu dalam hal skillnya tadi ya, Oke. kemudahan teknologi. Hal yang lain adalah tentang program. Indah banget loh sekarang ini. Mau Betul. kuliah zaman sekarang tuh indah banget, bener. Salah satu programnya Mas Menteri ya, MBKM ini luar biasa banget. Kalau menurut Bunda ya, keren banget. Ya walaupun tidak semuanya bisa kita katakan indah dan keren ya, karena regulasinya juga mendadak dan lain sebagainya. Tapi artinya percepatan seorang mahasiswa untuk bisa ada di kompetensi yang dibutuhkan sama dunia kerja itu banget terbantu melalui program-program yang sekarang ini ada di ranah pendidikan, terutama di pendidikan
strata 1 atau di akademisi S1 gitu ya. Betul. Kalau dulu kita mau kuliah ya udah kuliah aja, standby di kelas, diajar klasikal, kita mendengarkan dosen, paling paparan aja ya lewat ikut organisasi. Lewat organisasi begitu. Kalau sekarang kita dikasih kebebasan, merdeka banget gitu ya, dengan berbagai alternatif pembelajaran yang sudah dipilih oleh kampus masing-masing, dan Unbahas juga sangat-sangat mendukung program MBKM ini loh ya. Mahasiswa boleh dikasih kebebasan selama 3 semester berturut-turut nih, boleh memilih program mana yang mau dipilih untuk dikonversikan, direkognisi ke dalam proses pembelajaran mahasiswa tersebut. Betul sekali. Dan aku tahun 2020 masuk juga pada semester 5 ini ngerasain banget Bunda apa itu berartinya MBKM, rasanya kampus merdeka dan lain sebagainya, dan itu lumayan banget konversinya 20 SKS kan? Betul. Setara 20 SKS. Betul sekali. Jadi yang dulu kita semuanya harus KKN nih, semuanya harus magang nih, sekarang kita udah diberi kebebasan untuk memilih gitu kan. Itu mungkin salah satu keuntungannya. Tapi perbedaan yang negatif apa sih Bunda? Itu kan tadi udah yang positif nih, terkait dengan program, terkait dengan teknologi yang sudah maju, tapi negatifnya apa Bunda? Ya, karena memang ini terjadi secara global ya, sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja. Tantangan, nih ya, yang membedakan menjadi tantangan dan masalah. Kalau tantangan kita tidak lagi bisa menghindar, ya, namanya juga tantangan ya, kita harus ada di dalam situ, bagaimana kemudian kita secara individu, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang dosen juga harus bisa menjawab tantangan tersebut. Tapi kalau masalah kita masih bisa hindarin, ya kan? Kita nggak mau ada di masalah tersebut, ya kita tidak mengarah pada perilaku yang ada di masalah tersebut gitu. Nah, tadi berkaitan dengan tantangan, ini faktor pendorongnya kan banyak banget ya. Sekarang dunia pendidikan tidak lagi terlepas dari digitalisasi dan lain sebagainya, sosial media dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Zaman dulu kita nggak bisa mengoperasionalkan gadget atau alat pendukung kuliah lain sih nggak masalah, nggak kenapa-napa gitu ya. Artinya kita kuliah diam saja, hanya mendengarkan, mengerjakan tugas, kita lulus juga bisa-bisa saja. Betul. Tapi sekarang pola pemikirannya tidak lagi bisa seperti itu. Mengapa? Ya itu salah satunya karena tadi revolusi industri yang luar biasa, percepatannya juga cepat banget nih gitu kan. Skill-skill untuk kita menuju ke sana, menjadi mahasiswa dengan lulusan yang kompeten di bidang masing-masing, itu juga sangat-sangat diminta sama dunia industri. Nah, itu juga bukan hal yang mudah ya untuk dihadapi oleh mahasiswa zaman sekarang. Bener-bener. Aku tahu penderitaan kalian. Bener banget, karena persaingan SDM tuh bener-bener nyata Bunda. Betul. Kadang tuh kita di sosial media ya, namanya exposure. Kalau kita lihat ada orang yang lebih akademisnya lebih tinggi, mungkin soft skillnya lebih tinggi, kadang kita ngerasa kok aku di sini aja ya gitu. Mungkin itu juga kekurangan mahasiswa sekarang terkait dengan mental health dan lain sebagainya. Itu yang baru saya mau tak sampaikan begitu. Ketika itu dihadapkan pada mahasiswa yang punya mental health bagus, benar, have no problem. Yes. Ketemu dengan tantangan apapun, oke, kita hajar. Temen aku begini, ya oke, aku juga harus bisa begitu gitu kan. Tapi dengan teman-teman yang sebaliknya, wah, benar-benar butuh dielus-elus, benar-benar butuh ditemenin untuk bisa dia meningkatkan lagi kepercayaan dirinya aja, self esteemnya aja harus naik dulu gitu. Itu juga PR tinggi buat kami para pendidik ya, untuk teman-teman dosen, terutama untuk Kaprodi, itu luar biasa banget. Ada beberapa yang ketika temennya ada berprestasi, dia bukannya terpacu, bukannya termotivasi, malah yang ada sebaliknya. Ya sudah, ya udah deh, mau gimana lagi, kita memang beda. Nah, banyak terjadi kayak gitu. Betul. Bayangin aja kalau mayoritas cara berpikir mahasiswa kayak gitu, aduh, sedih deh. Iya, benar banget. Tapi pesan juga buat para mahasiswa Bunda, kalau kadang kita iri sama achievement orang lain, kadang tuh kita sebenarnya punya achievement, tapi di bidang lain. Betul, kayak ya. Gitu. Karena ukuran pintar zaman sekarang dengan zaman dulu juga udah beda. Beda banget. Ya kan? Kalau dulu katanya mahasiswa atau anak yang pintar adalah anak yang pintar baca, tulis, hitung. Betul. Itu saja ukurannya, calis tuh. Sekarang, wow, beda banget ya. Dari berbagai sisi, dari berbagai faktor, achievement apapun bisa dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Betul sekali. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ngobrol sama Bunda asik banget ya. Oke, Bunda, jika bicara mengenai mahasiswa era sekarang ini,
menurut Bunda lebih penting mana sih, skill atau akademis? Ini loh yang susah sih Bunda, antara keduanya. Oke, berbicara dari sisi seorang akademis dulu ya. Oke. Ini pertanyaan yang asik banget. Menjawabnya pun harus hati-hati. Yes. Karena gini, perusahaan pun masih menggunakan standar ganda, ya kan, untuk proses rekrutmen. Ijazah masih menjadi instrumen utama dalam penyaringan calon pekerja, right? Ya, itu satu sisi. Betul. Kita sudah lihat di dalam satu perusahaan, ketika mau memilih pemimpin, tentunya manajemen yang ada di sana juga masih menggunakan kualifikasi akademis, di mana dianggapnya orang yang sudah lulus di strata tertentu punya superior kecerdasan yang lebih dibandingkan yang tidak, begitu kan? Maka itu juga menjadi arah pemilihan pimpinan yang ada di suatu organisasi, biasanya begitu. Begitu juga berkaitan dengan salary, kompensasi, terutama para pencari kerja yang awal ya. Perusahaan-perusahaan masih menggunakan standar ganda tadi itu untuk menentukan tingkat berapa nih salary yang akan diberikan para pekerja awal ini. Nah, biasanya kualifikasi yang digunakan adalah kualifikasi akademik. Begitu. Walaupun pada kenyataannya tidak semuanya perusahaan berbasis pada akademisi semata, ya. Kita punya gelar sampai S3 misalnya, tapi dia nggak bisa apa-apa sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, ya nonsens. Betul kan? Sebenarnya sama pentingnya, tapi karena ini berbicara sebagai seorang akademisi, wah tentu akademis dulu ya. Akademis dulu, nanti soft skill akan mengikutinya. Oh iya, itu bersamaan kok, apalagi di Unwahas ya. Bicara tentang soft skill, tidak hanya diberikan di luar pembelajaran, proses pembelajaran. Di Unwahas itu soft skill juga dibangun selama proses pembelajaran itu berlangsung. Itu luar biasanya. Tidak semuanya universitas pelaksana dari perguruan tinggi itu bisa mengajak ke arah seperti itu, tapi di Unwahas luar biasa. Secara bersamaan ya Bunda, antara akademis dan juga soft skill. Dan kalau bisa keduanya berjalan beriringan dan juga balance. Iya, sudah banyak buktinya sebelah saya. Tidak dong, masih belum. Iya dong. Oke, Bunda, kita mau ngobrolin terkait dengan skill atau keterampilan. Menurut Bunda, skill seperti apa sih yang wajib banget seorang mahasiswa itu miliki? Wajib banget, banyak ya. Tapi yang paling menonjol adalah jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan, di highlight tuh. Jiwa kepemimpinan. Banyak banget. Memaknai jiwa kepemimpinan ini juga luas banget ya. Tidak dalam satu organisasi. Tapi yang paling penting adalah kepemimpinan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita sebagai seorang individu mampu memimpin diri sendiri, gitu ya. Dan ini mostly mahasiswa pasti sudah melaksanakan. Misalnya adalah mengalahkan rasa malas aja, milih mager berbaringan di kos, atau memimpin diri sendiri, mengalahkan diri sendiri untuk ada di ruang kelas. Itu juga kemampuan yang kita butuh effort loh, ya kan? Godaannya banyak banget, nggak hanya godaan dari luar, internal kita juga godaannya tinggi. Udahlah tidur aja lah, gitu bikinnya. Kelas besok aja deh, gitu. Besok lagi aja deh, nanti materi tinggal minta sama teman. Padahal kuliah di Unwahas itu yang bagian paling penting, kita tidak hanya cari materi. Betul. Ya kan? Di mana lagi sih kita mau belajar tentang sopan santun, belajar tentang berani berbicara di dalam kelas. Itu nggak akan bisa diajarkan kalau hanya kita cari materi doang, gitu. Ya nggak sih? Betul banget Bun, karena ketika dulu Andin 2020 itu ngerasain online, terus ketika masuk kelas, oh ternyata kayak gini ya vibe-nya kelas ya, gitu. Beda ya? Beda banget, dan ngerasa kalau oh enak ya nyatet ya, dulu digital mulu. Kadang itu adalah sesuatu yang harus didapetin mahasiswa Bun. Betul, kami jadi dosen juga nyatet, gitu loh. Gitu kan. Kami jadi nyatet, merasakan itu juga. Bener kan? Jadi ada satu vibes yang kita bisa dapetin cuma di kelas aja. Betul. Kayak gitu. Iya. Oke Bunda, ada juga ya mungkin ini aku tanyain ke Bunda, gimana sih Bunda caranya agar skill kita itu akan terus terasah, akan terus ada dan mungkin meningkat kayak gitu? Gimana tuh Bun caranya? Yang hari gini banget ya. Yes. Kita suka rasa insecure nggak sih? Insecure itu adalah mostly anak
zaman Gen sekarang. Z gitu ngerasain insecure. Iya, padahal kadang ya apa yang kita takutkan pun nggak terjadi loh. Betul. Coba deh dikurang-kurangin tuh Overthinkingnya. overthinkingnya, baper-bapernya dan lain sebagainya, begitu kan? Karena kita mau melakukan sesuatu yang kita nggak tahu tuh dengan kita melakukan sesuatu itu akan ada kebaikan-kebaikan yang menyertai seperti apa. Tapi sering kali belum melakukan pun kita udah mematahkan diri kita sendiri. Bener. Gak usah deh, gak usah kayak gitu, udahlah gak usah kayak gini kayak gitu. Kamu kalah deh sama dia, nggak mungkin Dan lain gitu kan. sebagainya. Kamu nggak akan bisa, kamu udah kayak gini pun nggak akan bisa nyaingin dia gitu. Nah itulah yang kadang membuat pemikiran itu jadi berhenti, buntu di situ. Betul. Istilahnya kayak mandul aja pemikiran kita. Betul. Padahal kita nggak tahu loh akan ada apa kebaikan-kebaikan yang bisa mengikuti dari perilaku yang kita pilih tersebut gitu. Bener banget. Mending kan kita coba satu kali dan gagal lagi, kita tahu salahnya apa, terus kita nyoba lagi ya Bunda ya. Iya, kalau kita nggak pernah memilih untuk nyoba, peluang kita berhasil 0%. Betul. Tapi kalau kita sudah memilih mencoba, kita masih punya 50-50. Yes. Ya nggak sih? Ada pertimbangan di situ. Apa sih yang kurang? Apa sih Iya, yang lebih? betul. Kayak gitu. Seru banget anak menteng ngobrol sama Bunda tentunya. Dan next kita bakal bacain pertanyaan dari anak menteng yang sudah tim kami akurasi melalui Instagramnya @pmbunwahas. Dan ini udah ada 10 pertanyaan Bunda, dan banyak banget dari netizen ini dari PMB Unwahas. Mungkin aku ambil satu pertanyaan dulu dari @rohmawati118. Bunda, gimana caranya agar keterampilan dan juga nilai akademis bisa seimbang? Karena kadang suka keasikan ikut organisasi, terus lupa tuh sama namanya akademis. Gimana tuh Bun? Itu sering terjadi. Kayaknya mewakili banget ya pertanyaannya. Mewakili saya. Kadang udah Iya, asik iya. banget Bunda kayak gitu. Ya memang begitu, kalau kita mau melakukan sesuatu tuh suka dapat gregetnya kalau kita mau melakukan yang kita sukai. Betul. Ya kan? Antara organisasi sama kuliah, ya pasti seneng organisasi lah. Walaupun Ketemu nggak semuanya teman ya. banyak. Tapi nggak semuanya ya. Betul. Ada juga mahasiswa yang nggak suka organisasi, ada juga sih. Benar, ada yang mahasiswa kayak istilahnya kupu-kupu pulang, Iya, kuliah betul. pulang kayak gitu. Ada yang organisasi aja. Organisasi aja, ada yang kuliah aja, ada yang dua-duanya. Gimana caranya? Manajemen waktu. Oke. Ya, manajemen waktu. Sama-sama semuanya orang di dunia ini punya waktu 24 jam sehari. Dengan berbagai kesibukan, bagaimana cara kita bisa memanage waktu kita sebaik mungkin. Oke. Ya, kalau udah tahu nih kesibukannya kuliah, kesibukannya organisasi, maka yang dikurangin ya bukan dari dua prioritas utama ini. Misalnya adalah magernya, mainnya, TikToknya. itu yang dikurangin loh ya, jangan sampai dihilangkan loh ya. Bener. Karena kita butuh life balance banget. Betul. Kuliah, terus organisasi, terus ya kita juga harus imbangi dengan hal-hal fun lainnya gitu kan. Apalagi nih anak-anak muda nih, Gen Z ini ya. Kita akan lebih tertrigger melakukan berbagai hal kalau kita melakukannya sambil bahagia. Betul. Itu kunci banget nggak sih? Waktu, manajemen waktu. Bukan hard working atau hard study, tapi hard working atau hard study. Betul juga ya? Kan? Betul Iya, kan, iya, betul Bunda? juga ya. Betul, karena kebanyakan kalau di sosial media tuh sekarang menggaungkan work-life balance Iya, kayak gitu betul. kan, study life balance kayak Gitu loh. gitu. Itu sampai dibawa kemana-mana loh. Bener. Biasanya kalau kita ada agenda acara apapun, terakhir kan suka dokumentasi itu. Yes. Sampai kan fotonya begini, ya nggak sih? gini. Begini. Itu kan menandakan kita ada di agenda tersebut ditutup dengan rasa bahagia. Yes, betul. Selesai ini tuh bahagia kan, bukan Benar, uang ya. benar. Ini ada dua stigma di sini. Iya. Bunda. Lakukan dengan bahagia. Lakukan dengan hati semuanya. Oke. Kita juga ada pertanyaan yang kedua Bunda dari @guslukman.aff. Bunda, tips dong gimana caranya memunculkan bakat atau minat kita agar bisa fokus meningkatkan skill. Gimana tuh caranya Bunda? Oke, kita meningkatkan skill. Gimana caranya? Lihat lingkungan kita. Oke. Ya kan, akan ada di mana kita tetap bisa berkembang gitu ya. Itu oke, prinsip diri sendiri. Tetapi dengan memilih lingkungan yang mengajak kita pada kompetisi yang positif, itu juga akan semakin menambah semangat dan effort kita untuk menjadi sesuai dengan lingkungan kita berada. Memang itu bukan satu-satunya, tapi mostly untuk anak muda begitu. Betul, karena Iya lingkungan kan? bisa jadi faktor utama untuk gimana caranya kita berkembang. Betul, Kayak gitu. nggak hanya faktor utama untuk berkembang loh, nasihat. Yes.
Iya, Betul. kalau dinasehatin orang itu bye-bye, hilang. Tapi diajak ngobrol temen, kalau curhat sama temennya dia lebih banyak ini ya. Oke, setuju, kamu lebih tahu deh isi hatiku begitu ya. Mungkin itu adalah salah satu yang mahasiswa kita kadang ngerasa bisa di top sama orang, bisa bisa nemuin lingkungan yang bagus buat dia dan cocok buat dia. Itu adalah satu hal yang sangat mempengaruhi juga ya Bunda. Iya, pengaruhnya tinggi loh itu. Oke, thank you untuk Gus Lukman sudah terjawab. Kita akan beralih ke @naura_cantik. Wah, ini cantik kayaknya Bunda. Iya dong, sesuai dengan namanya juga Naura. Bunda, kalau di kampus kita, apakah untuk meningkatin keterampilan atau skill dapat secara otomatis bisa ningkatin nilai akademis? Ini gimana nih Bu? Apakah bisa? Wow. Oke. Di kampus kita ini kampus yang luar biasa ya, karena kalau kita berbicara tentang keterampilan gitu, keterampilan secara mendasar aja banyak banget loh nggak ditempuin di kampus lain, ya kan? Misalnya adalah yang paling utama adalah etika. Yes. Itu juga bagian dari soft skill loh. Kemampuan kita untuk bisa membawa diri secara beretika ya, itu, Bunda, ya? etika norma itu luar biasa dan tidak semua anak muda itu bisa berposisi seperti itu. Betul. Ya kan? Nah, di kampus kita punya soft skill yang baik, otomatis akademisnya akan meningkat. Pendorong, salah satu faktor pendorong. Biasanya begini nih, ini cerita yang apa adanya banget ya. Biasanya kalau kita lagi ngajar, ada mahasiswa yang izin, ya kan? Izinnya karena apa gitu? Izinnya karena mau ngikutin lomba lah, ada kegiatan organisasi gitu. Dosen cenderung memberikan izin silahkan, nggak apa-apa gitu kan. Artinya secara akademis juga tidak ada masalah dong, walaupun tidak berangkat. Nah itu kan merupakan salah satu bentuk yang dengan kita mengasah skill, akademis kita juga akan baik-baik saja. Tetapi untuk otomatis tingkatannya sama, wah nggak berani saya yes, nggak berani. Karena ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita mau paham secara akademis ya memang kita harus lebih banyak punya kemauan diri untuk belajar dan lain sebagainya begitu. Tapi memang ini saling bersinggungan dan mostly ya berjalan beriringan. Kesimpulannya adalah akademis dan juga soft skill ini adalah berjalan beriringan dan soft skill adalah salah satu faktor pendorong. Betul, tapi kita bicaranya di Unwahas ya. Yes, betul. Karena tidak semuanya loh tidak semuanya seperti ini. Thank you Naura cantik. Aku juga pengen beralih ke @nawi_wiu87. Username-nya lucu banget Bunda. Iya, unik-unik ya. Unik-unik ya. Mahasiswa era sekarang susah untuk ningkatin skill karena banyak kegiatan akademis di luar Bunda. Menurut Bunda bagaimana sih? Kegiatan akademis di luar, misalnya apa ya? Misalnya mungkin kampus Merdeka atau yang lainnya. KKN gitu ya. Bukankah di dalam kegiatan-kegiatan tersebut ranah soft skill, peningkatan soft skill itu juga ada ya? Jadi nampaknya para perancang kurikulum ini dari mulai pusat kemudian ada di wilayah sampai ke kampus masing-masing itu sudah merancang sedemikian rupa gitu ya. Termasuk value atau nilai core utama yang ada di Unwahas ini. Juga kita selalu mengarah apapun kegiatan yang sudah dirancang untuk mahasiswa, semuanya itu akan membawa mahasiswa pada peningkatan skill terutama pada nilai-nilai yang berbasis aswaja. Itu kalau di Unwahas kita. Jadi kegiatan-kegiatan akademis yang sudah dilaksanakan atau dipatenkan menjadi kegiatan di kampus kita, itu salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan soft skill mahasiswa. Selalu beriringan begitu. Misalnya di dalam kegiatan KKN ya. Di sana banget mahasiswa dituntut untuk melakukan namanya communication skill. Betul ya nggak sih? Yang biasanya ketemunya sama teman-teman sekelas ya, satu prodi dalam kegiatan KKN segmentasinya beda nih Bun. Betul. Ketemu sama orang yang lebih tua. Iya, bagaimana kita membawa diri. Kalau nggak diajarin dari kecil, tidak diajarkan lagi di Unwahas, cara kula nuwun aja misalnya. Nggak dapet loh kayak gitu. Ya kan, slonong boy kata istilahnya kayak gitu. Slonong boy. Itu bagian dari soft skill yang dasar banget.
Oke, berarti itu adalah salah satu faktor penunjangnya ya Bunda ya, dari kegiatan akademis di luar. Itu juga sebenarnya membawa nilai positif juga untuk kegiatan akademis di internalnya kampus kayak banget, gitu. banget. Oke, itu jawaban dari Bunda Nawi. Dan kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima Bunda. Oh, oke. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Dari @bams_nas. Kalau menurut aku, mending akademis aja sih Bun. Karena akademis itu bisa buat cari kerja. Gimana tuh menurut Bunda? Ini bukan pendapatnya yang salah, oke banget loh pendapatnya ya. Karena tadi perusahaan ini nampaknya juga masih ada satu kebingungan ya. Dia mau menggunakan standar yang mana, ya kan? Kalau dia punya skill yang oke, pinter ini, pinter itu dan lain sebagainya, tapi dia juga bukan lulusan atau kualifikasi standar minimal perusahaan tersebut juga nggak akan bisa diraih loh, gitu. Tapi kalau kita juga berbicara hanya akademis semata tanpa dibarengi dengan skill-skill yang lain, biasanya juga perusahaan akan mempertimbangkan hal tersebut, gitu. Ini jadi salah satu evaluasi loh untuk kami para pelaksana di perguruan tinggi, gitu ya. Bagaimana tuntutan dari perusahaan akan 2 atau ganda dari screening penyaringan calon pekerja ini membawa perubahan-perubahan untuk arah kurikulum kami, gitu. Dulu yang kami total gitu ya hanya berbicara tentang teoritis semata, hanya berbicara tentang mata kuliah itu saja. Sekarang kita tanpa praktek, tanpa studi kasus, tanpa turun ke lapangan gitu, karena sekarang ada tuntutan dari dunia industri yang sudah tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan teori semata. Ini juga membawa perubahan atau rekonstruksi kurikulum kita untuk mengantarkan mahasiswa kita siap diterima oleh industri. Ya, akademis itu penting banget. Akademis adalah penting. Biasanya Bunda, kalau di perusahaan itu yang paling dilihat akademis dulu nih. Nilainya gimana nih anak gitu. Baru kita lihat di mungkin kurikulum vitae-nya. Dia sudah pernah melakukan apa aja sih? Dia sudah tergabung dalam organisasi apa aja, dan dia sudah membawa impact apa aja ke organisasi tersebut. Itu mungkin bener banget. Itu berjalan beriringan, dan juga soft skill itu adalah faktor penunjang. Betul. SKPI. Iya kan? Satu lembar kertas yang berisi pengalaman yang sudah dilalui oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa di satu perguruan tinggi tertentu, itu menjadi dokumen yang dilihat setelah ijazah. Itu selalu beriringan antara ijazah dengan SKPI. Oke, itu jawaban dari Bunda Bams_nas. Semoga menjawab ya pertanyaan kamu. Oke, kita akan beralih. Ada @rizka.amalia. Wah, ada Bunda Rara gitu. Skill penting gak sih Bunda untuk menunjang dunia kerja, dan sejauh ini terlanjur nyaman kuliah nggak pakai ikutan UKM, organisasi dan lain-lain Bunda? Itu gimana sih Bun? Oh, penting banget Dok, penting banget skill itu. Dan kalau sudah terlanjur nggak ikut nggak apa-apa, karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu ya. Tapi juga harus tahu bahwa skill yang dimaksudkan untuk nanti dibutuhkan di dunia kerja itu tidak hanya didapatkan dari organisasi-organisasi, ya kan? Organisasi-organisasi saja. Di dalam kelas loh ya. Betul. Di dalam kelas itu juga terbangun loh, ya. Bagaimana kemampuan untuk berpresentasi misalnya, atau problem kompleks solving. Menghadapi teman sekelas misalnya 60 mahasiswa dengan karakter yang berbeda-beda. Ketika muncul satu permasalahan, bagaimana tetap tenang dan lain sebagainya. Kemampuan-kemampuan untuk memecahkan masalah itulah yang justru sangat-sangat dibutuhkan sama perusahaan. Betul banget. Bukan cuma problem solving ya, problem kompleks solving. Iya, sekarang tuh kompleks solving. Saking banyaknya masalah. Saking banyaknya masalah. Terus juga kemampuan kita untuk membaca, memetakan data dan lain sebagainya, itu kemampuan yang bisa didapatkan sekalipun kita tidak melalui organisasi tertentu ya, tidak diikuti UKM dan lain sebagainya. Itu masih bisa juga diasah, dan itu banget sebagai pendukung di tempat kerjanya kalian nanti. Oke, jadi sangat penting ya. Kita akan beralih juga Bunda ke pertanyaan yang ke-7 dari @indan4. Ada yang bilang banyak di antara mereka yang sukses saat ini adalah karena skill Bunda, bukan karena akademik. Setuju nggak sih Bun? Karena versi mereka saat ini biasanya kalau sekolah tuh nggak pinter-pinter banget, bahkan jarang ikut mata kuliah, tapi lebih sering
ikut kompetisi. Biasanya nih Bun, inspirator Iya, betul. yang akademisnya kurang tapi soft skillnya lebih unggul itu biasanya nge-trigger anak-anak buat kayak ya yang penting itu soft skill bukan akademis. Kayak gitu gimana Bunda? Iya sih, memang pada kenyataannya begitu ya. Steve Yes. Jobs, Jack Ma, gitu ya. Betul. Tapi tidak semuanya loh ya. Dan kita juga pasti melihat loh ya, ada apa di balik mereka semuanya. Privilege yang seperti apa yang mengikuti mereka, begitu ya. Jadi kata Bunda sih, soft skill oke banget, tapi akademisi juga oke banget. Harus imbang gitu. Ya nggak sih? Betul banget, karena kalau kita lihat dari perspektif, tadi kan soft skill ya Bunda. Kalau kita lihat dari perspektif yang akademis, kita lihat salah satu beberapa tokoh aja deh. Iman Usman, Belva Devara, betul. mereka juga berangkat dari akademis dulu nih, baru dihargain dan juga menciptakan satu produk teknologi yang luar biasa banget. Iya. Kayak gitu, jadi ya sama-sama pentingnya ya Bunda ya. Iya, walaupun tidak menutup kemungkinan. Betul. Iya kan, mereka yang punya soft skill saja tanpa diimbangi dengan akademis juga bisa mengantarkan mereka untuk sukses. Oke, Gitu. kita ada pertanyaan yang singkat banget Bunda dari @raja_Hisham yang ini pertanyaan ke-8. Setuju nggak sih Bun kalau kuliah sambil kerja? Setuju, Raja. Setuju. Nggak ada alasan untuk tidak setuju. Why? Setuju dong. Setuju dong. Itu malah salah satu bentuk yang luar biasa. Betul. Dan di Unwahas banyak banget sebelum Banyak banget. dia lulus itu sudah dipesan oleh salah satu perusahaan, itu banyak banget. Itu menandakan bahwa kualitas kompetensi mahasiswa yang ada di Unwahas itu. Betul. Oke. Dan juga Bunda, di Unwas kan juga ada kelas sore di mana itu menampung orang-orang kerja. Betul, kelas Gitu. sore yang biasanya dikhususkan untuk karyawan ya. Yes, betul Dan banget. kelasnya juga imbang loh dengan kelas reguler. Betul. Yang pagi sama banyaknya gitu. Oke, jadi setuju banget. Yang penting tadi benar banget kata Bunda, manajemen waktu. Kita punya sehari 24 jam, gimana caranya kita memanfaatkan waktu tersebut. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan ke-9 Bunda. Ada dari @nila_m_pangesti_rr. Aku mengalami sendiri karena kemampuan berbicaraku yang baik. Aku lebih dihargai di tempat kerjaku yang sekarang. Dengan ini juga lebih bisa meningkatkan karirku di yang lain. Bagaimana menurut Bunda terkait dengan hal itu? Jadi communication skill Bunda. Oh iya, tadi kita udah bahas ya. Betul. Penting banget ya, communication skill itu luar biasa banget loh. Kalau kita nggak, tapi hari gini tuh ada yang lucu soal komunikasi. ini di luar topik dulu ya, RR oke, tadi. oke. Kalau perempuan sama perempuan biasanya ya, ada hal yang mau diomongin gitu, kita komunikasinya nggak lagi lewat verbal, ya nggak sih? Lewat alus. Yes, itu benar banget. Tapi itu juga Komunikasi butuh betul skill banget. loh ya. Betul, kan? betul. Yang alis ke kanan itu tanda apa, alis ke kiri itu tanda apa. Kayak cuman ngelirik aja tuh udah tahu maksudnya Ya. apa gitu. Communication skill juga ini guyon-guyon dulu ya. Benar. Gitu. Tapi Intermezzo, benar, Bunda. tapi benar communication skill tuh penting banget. Nggak hanya di dunia kerja ya, dalam keseharian kita. Betul. Gimana orang lain akan memahami kalau kita tidak mengkomunikasikan dengan baik. Dan Betul itu ya, sekali. communication skill itu dicari banget zaman sekarang di perusahaan-perusahaan karena perusahaan itu maunya dengan adanya kalian pekerja ini bisa mengkomunikasikan keberadaan perusahaan ini di dunia luar sana. Tidak hanya di internal itu saja. Dan itu bener. Itu luar biasa banget loh. Dan tidak semuanya loh mahasiswa berani ngomong. Betul. Ya kan, kadang ditanyain namanya siapa aja tuh tiba-tiba kayak sibuk ngitung gendeng gitu. Namanya siapa? Gitu. Masih ada Bunda? Masih, bener, masih. Oke. Ya kan gimana ya, kadang kita harus meningkatkan, membantu mahasiswa ini meningkatkan, tapi bener-bener dia sampai ketakutan banget. Ini beruntung banget, Dok, kamu punya kemampuan skill yang oke ya, communication tadi itu luar biasa. Karena itu juga sebenarnya PR akademisi ya Bunda ya. PR Iyalah. akademisi, dimana akademisi nggak cuma ngasih nih, aku kasih mata kuliah, yang penting kamu paham, nggak cuma itu aja. Tapi kita ada treatment khusus di mana treatment itu satu orang dan satu orang yang lainnya tuh beda-beda. Betul, itu nanti akan ketemu ketika di ujian akhir. Oh. Ya kan, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan isi dari proposalnya, dari skripsinya untuk bisa diterima oleh para penguji. Kita ngajarinya dari semester 1. Jadi dari semester 1 tuh dipaksa mahasiswa berani ngomong, paling nggak lewat Presentasi, perkenalan diri betul. dulu, ya kan, kanan kiri disuruh ngomong dan lain sebagainya itu.
presentasi dan lain sebagainya. Oke, tentunya itu ya. Jadi beruntung banget buat Mbak Nila Pangesti karena kamu memanfaatkan communication skill. Oke, kita juga akan beralih ke pertanyaan terakhir Bunda. Akhirnya pertanyaan terakhir dari @deandra1_nia. Bunda, gimana caranya tahu kita punya skill dari diri kita? Dan udah sampai di usia ini aku ngerasa belum dan masih nggak tahu apa sih skill aku sebenarnya. Gitu ya. Bunda. Sampai usia sekarang belum tahu skillnya di apa gitu ya. Oke. Ada satu teori dari Johari, namanya window Johari, jendela Johari. Jadi kadang kita selaku pribadi itu justru tidak tahu apa bakat kita, apa kemampuan kita, apa skill kita yang justru itu bisa dilihat dari orang lain. Gitu. Ada itu teorinya, Johari window, nanti boleh dipelajari itu. Boleh itu membuka diri pada orang lain, ya kan, terutama misalnya orang-orang yang lebih dekat ya, orang lebih dekat. Dari situ bisa dipetakan kita ini sebenarnya punya kemampuan yang seperti apa sih? Ya karena itu tadi, karena kita nggak nyadar loh. Orang lain misalnya kayak waktu nunjuk ketua kelas komting gitu ya, kamu aja komtingnya, enggak aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kata teman-teman, enggak, kamu tuh berani ngomong sama dosen. Itu yang lihat kan orang lain ya. Yes, benar banget. Dan kadang waktu kita ada di posisi itu kita dalam keadaan terpaksa. Ya nggak sih? Oke, benar. Ya inilah yang namanya lingkungan menuntut kita untuk melakukan satu pembelajaran, untuk menemukan apa tadi? Kemampuan diri kita ya. Untuk mengetahui sebenarnya skill kita apa sih? Gitu. Coba bisa ditanyakan sama lingkungan sekitar. Atau mungkin ya kita berani men-challenge diri sendiri. Yes. Ya nggak sih? Berani ikut satu kegiatan atau lomba-lomba tertentu gitu ya, yang kita tujuannya itu bukan lagi untuk prestasi tapi untuk men-challenge diri kita sendiri. Lomba jadi presenter mungkin. Tentunya itu ya. Tapi Bunda, ada satu kejadian unik karena dulu tuh pas zaman-zaman SMA atau menuju transisi ke kuliah itu kita kan ada di namanya quarter life crisis, di mana kita sebenarnya bisa apa sih Bun? Kita karakternya seperti apa sih? Kepribadiannya seperti apa? Dan di situ aku nyoba buat ngecek kepribadian. INFJ gitu-gitu. Memang iya loh, itu juga bisa dicoba. Betul, Bunda. Itu juga bantu banget ya. Iya. Bahasa gampangnya apa? Tes minat dan bakat. Betul. Ya, biasanya ada di transisi anak-anak muda itu ya. Yes. Itu jadi secara teoritis juga ada loh. Benar. Anak muda mesti mengalami masa badai dan gelombang gitu. Ada namanya di puncak. Dulu pernah Bunda mungkin di semester awalan gitu, yaitu sih ngerasa quarter life crisis. Akhirnya sampai udah nyobain beberapa bidang nih, kayaknya aku di mana ya, tapi sekarang udah kayak aku udah bisa di sini. Dan tentunya itu melewati perjalanan yang banyak banget tentunya. Dan masanya antar satu dengan yang lain individu itu berbeda-beda. Betul. Nggak semuanya mengalaminya di semester 1 ya. Ada juga yang mengalami masa-masa itu justru semakin dini di masa SMA gitu juga ada gitu. Oke, itu sudah dari @deandra1nia. Dan juga Bunda, itu adalah pertanyaan terakhir. Kita akan ketemu sebelum kita pamit Bunda. Silakan Bunda untuk closing statement terkait dengan tema kita. Lebih penting mana sih, skill atau akademis? Closing statementnya harus berkaitan dengan ini. Betul, harus Bunda. Jadi begini. Sebagai seorang akademisi menyampaikan jauh lebih penting akademis. Tetapi dalam proses kita melakukan pembelajaran, proses akademis tersebut, kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita juga dituntut sebagai seorang individu, calon pekerja, bahwa kita harus memiliki skill yang baik. Pada intinya, apapun yang sedang kita lakukan, just do your best. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Just do your best. Thank you Bunda. Luar biasa banget, senang banget aku hari ini ngobrol sama Bunda. Tentunya jangan lupa juga kalau misalkan pengen kepoin aktivitas Bunda di mana Bunda? Kepoinnya boleh kali ya, sambil follow Instagramnya juga. Tapi di Instagram itu hanya aktivitas senang-senang aja. Yes. Karena apapun yang dilakukan semuanya senang-senang aja. Mungkin bisa di Instagramnya Bunda, dan tapi jangan lupa juga buat kepoin kegiatan Unwahas, kegiatan mahasiswa Unwahas juga di @unwahas aja, ataupun di @PMB Unwahas, ataupun di channel YouTube kami di Unwahas TV ataupun di PMB Unwahas. Thank you Bunda atas ngobrol-ngobrolnya hari ini.
nih. Bukan cuman mereka yang tercerahkan, tapi saya juga. Sama-sama Andin, semoga ada manfaatnya obrolan hari ini ya. Oke, Andin Syakila pamit dan juga Bunda Rara pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.